soal TPA. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan TPA. Oke, jadi soalnya adalah sebagai berikut. Nomor 1, 2 pangkat 4 dipangkatkan 2 dipangkatkan lagi 0,625 dikurang 5 pangkat min 4 akar 5 pangkat 4 dipangkatkan lagi min 1. Oke, jadi di sini kita akan kerjakan dari yang dalam. Ingat, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi berarti jadinya perkalian. 4 dikali 2 dikali 0,625 ini sama dengan 5/8 dikurang 5 pangkat min 4 karena akar berarti min 4/2, lalu karena dipangkatkan berarti dikalikan min 1 sama dengan coret 4 kali 2 8 bagi 8 habis, tinggal 2 pangkat 5 dikurang min kali min positif 4 bagi 2 5 pangkat 2 pangkat 5 32 dikurang 5 pangkat 2 25. Jadi jawabannya adalah 7. Oke, kita akan lanjutkan di soal nomor 2. Di sini soalnya adalah X adalah 20% dari 2000, sedangkan Y adalah 40% dari X, maka nilai Y sama dengan oke. Jadi kita akan mencari nilai X nya dulu. X sama dengan 20% dari 2000 berarti 20% kali 2000, lalu Y sama dengan 40% dari X berarti 40% dikali X nya sudah ada berarti 40% dikali 20% dikali 2000 berarti 40% berarti 40/100 dikali 20% 20/100 dikali 2000. Coret 2 coret 1 coret 1. Yang ini saya coret dengan yang ini 1 1 2, berarti tinggal bagaimana? 4 dikali 20 80 dikali 2 160. Jadi jawabannya adalah 160. Oke, soal selanjutnya adalah sebagai berikut ya. Akar pangkat 2 kali dari 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 5. Oke, jadi untuk mengerjakan soal yang seperti ini kita akan mengerjakan dari yang paling dalam terlebih dahulu ini ya. Berarti karena di sini perkalian dan ini bilangannya adalah sama, berarti pangkatnya kita tinggal tambahkan 3 tambah 4 tambah 5. 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 12. Oke. Lalu di sini akar ini, jadi kalau ada akar AM per N sama dengan akar M per N. N-nya ini kalau tidak ada berarti sama dengan 2. Berarti kalau misalkan di sini 1, di sini akar berarti 1/2. Kalau di situ ini kan kita sudah kerjakan berarti sama pangkat 1. Berarti ini akan sama dengan pangkat 1/2. Lalu saya pangkatkan lagi berarti sama, berarti pangkat 1/2. Ingat tadi berarti kalau pangkat dipangkatkan berarti dikali, berarti 12 dikali setengah dikali setengah. Coret 4 12 bagi 4 3, berarti 5 pangkat 3 sama dengan 125. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah sebagai berikut. Kubus dengan panjang rusuk A diperbesar menjadi 2A. Setelah diperbesar, volume kubus menjadi 4096 cm3. Maka panjang rusuk semula ya adalah oke. Jadi di sini yang kita harus kerjakan adalah dari yang paling terakhir dulu. Jadi di sini menjadi 4096. Jadi volume terakhir berarti volumenya sama dengan 4096. Oke. Pertama, setelah kita tahu volume akhirnya berarti kita bisa mencari rusuk akhir. Rusuk akhirnya atau rusuk dari ini berarti akar pangkat 3 dari 4096. Akar pangkat 3 dari volume sama berapa? 16.
Nah, jadi rusuk ini adalah rusuk yang setelah diperbesar. Setelah diperbesar, berarti S-nya ini sama dengan apa? Sama dengan 2A. Karena di sini berarti menjadi ini setelah diperbesar jadinya 2A. Berarti S ini sama dengan 2A. Berarti 2A sama dengan 16. Nah, yang cari itu apa? Panjang rusuk semula. Panjang rusuk semula adalah yang A. Berarti A-nya sama dengan 16 per 2 sama dengan 8 cm. Jadi jawabannya adalah 8 cm. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Di sini soal nomor 5. Wati berumur X tahun saat adiknya lahir. 3 tahun kemudian usia Wati 7 kali usia adiknya. Berapa tahun usia Wati saat adiknya lahir? Oke, jadi yang pertama kalian harus ketahui adalah ketika saat lahir berarti seseorang berumur 0 tahun. Berarti saat Wati berumur X tahun, adiknya baru berumur 0 tahun. Selanjutnya, 3 tahun kemudian usia Wati 7 kali umur adiknya. Jadi yang kalian harus kerjakan duluan itu adalah selisih tahunnya. Kalau misalkan 3 tahun kemudian berarti ditambah 3. Kalau 3 tahun sebelumnya berarti dikurang dengan 3. Nah, karena di sini umur Wati misalkan X tahun, 3 tahun kemudian berarti saya tambah dengan 3. Lalu sama dengan adiknya, tadi patokannya adalah 0, saya tambah dengan 3. Jadi waktu X ini adiknya baru lahir. Lalu ketika 3 tahun berikutnya atau 3 tahun kemudian berarti X-nya saya tambah 3. Berarti di sini umur adiknya saya tambahkan dengan 3 juga. Jangan lupa kita masukkan keterangan usia Wati 7 kali usia adiknya. Berarti usia Wati itu yang ini sama dengan 7 kali usia adiknya yang ini. Berarti X tambah 3 sama dengan 0 tambah 3 kali 7 21. Berarti X sama dengan 21 kurang 3 sama dengan 18 tahun. Jadi di sini berapa tahun usia Wati saat adik-adiknya lahir? Berarti yang kita cari adalah nilai X. Nilai X-nya kita sudah dapat, yaitu sama dengan 18 tahun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi soalnya adalah diketahui persamaan 5x kuadrat ditambah 24x kurang 5 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Maka nilai x1 kurang 2x1 x2 ditambah x2 sama dengan. Oke, jadi di sini jika ada persamaan kuadrat, kita bisa mencari jumlah dan hasil-hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya. Jadi untuk yang jumlahnya berarti sama dengan x1 ditambah x2. X1 tambah x2 sama apa? Min B per A. Ingat, B-nya sama A-nya 5, B-nya 24, C-nya min 5. Berarti B-nya sama dengan min 24 per A-nya 5. Berarti min 24 per 5. Lalu hasil kalinya adalah x1 dikali x2. X1 dikali x2 sama dengan apa? Sama dengan C per A. C per A, C-nya sama dengan min 5 per A-nya sama dengan 5. Min 5 bagi 5 berapa? Min 1. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan penjumlahan dan hasil kali persamaan kuadratnya, kita tinggal masukkan ke persamaan yang ditanyakan. Jadi di sini kita rubah saja menjadi x1 ditambah x2 kurang 2 x1 dikali x2. X1 tambah x2 nya sama dengan min 24 per 5 dikurang 2 dikali x1 kali x2 nya min 1. Jadi sama dengan min 24 per 5 min 2 kali min 1 di plus 2. Jadi min 24 per 5 ditambah 2, penyebutnya 5, jadi
per 5 kan sama dengan 2. Jadi berapa di sini? Min 14 per 5. Jadi jawabannya adalah min 14 per 5. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Di sini soalnya adalah jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan 3X kuadrat kurang 12X tambah 21, maka nilai X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 sama dengan. Nah, jadi di sini seperti tadi kita bisa tahu penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadratnya. Berarti di sini X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Min B per A sama dengan min B-nya sama min 12 per A-nya sama dengan 3. Jadi ini 12 per 3 sama dengan 4. Lalu yang satunya adalah X1 kali X2 nya sama dengan di sini C per A sama dengan C nya itu 21 per A nya adalah 3. 21 bagi 3 sama dengan 7. Nah, intinya kan apa? Intinya kan adalah X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Nah, ini kita harus bagaimana kan? Kita harus mencari persamaan yang mengandung penjumlahan dan hasil kali. Berarti bagaimana? Ini akan sama dengan X1 tambah X2 pangkat 3 dikurang 3 X1 X2 dikali X1 tambah X2. Jadi persamaan ini sama dengan persamaan yang ini. Kalau kalian lupa, nanti kalian bisa menggunakan segitiga Pascal. Oke, jadi di sini X1 tambah X2 di sini sama dengan 4 pangkat 3 dikurang 3 X1 kali X2 dikali dengan 7 dikali X1 tambah X2 dikali 4. 4 pangkat 3 sama dengan 64 dikurang 3 kali 7 21. 21 kali 4 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 adalah pembangunan sebuah rumah direncanakan dapat selesai dalam waktu 15 hari oleh 7 orang bekerja. Apabila hanya 5 orang yang dapat bekerja, maka rumah tersebut membutuhkan tambahan waktu berapa hari? Oke, jadi di sini intinya adalah tambahan waktu. Pertama kita tentukan dulu waktunya berapa hari, lalu kita tentukan tambahan waktunya berapa. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan rumus hari dikali pekerja sama dengan hari dikali pekerja. Ini kondisi yang pertama, ini kondisi yang kedua. Jadi di sini kita tinggal masukkan harinya berapa? 15 dikali pekerjanya 7 sama dengan di sini harinya kita belum tahu, kita tulis H, pekerjaannya adalah 5. Kita bisa sama-sama bagi dengan 5, di sini tinggal 3, di sini 1. H kali 1 sama dengan H, 3 kali 7 sama dengan 21. Berarti untuk 5 orang pekerja membutuhkan waktu 21 hari. Berarti tambahannya adalah, ingat intinya adalah tambahan. Berarti 21 dikurang hari yang awal. Hari yang awal berapa? 15 hari. Jadi sama dengan 21 kurang 15, 6 hari. Jadi pekerjaannya jadi tambahan waktunya adalah 6 hari.